Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang kelas 2, marilah sama-sama kita belajar akidah akhlak kelas 2. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman yang baik kepada kita dan selalu menurut pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah, dan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan kalian juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Mister selalu mendoakan kalian supaya kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mari anak-anakku sekalian, kita buka buku Akidah Akhlak kelas 2, yaitu bab pertama, pelajaran pertama, kalimat thayyibah atau dalam kurungnya hamdalah. Jadi kompetensi dasarnya adalah bagaimana kita bisa menerima dan menjalankan akidah akhlak ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, nak. Karena Rasulullah diturunkan ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak budi pekerti manusia. Jadi dengan contoh yang dibawa oleh Rasulullah, mudah-mudahan kita bisa meneladani sikap beliau. Yang kedua, kita dengan akhlak yang mulia bisa berperilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, ayah dan ibu kita, teman dan guru, ya. Yang ketiga, kita bisa memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, sebagaimana yang dituangkan oleh firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kita harus pintar membaca, tidak hanya membaca buku, tetapi bisa membaca alam yang ada di sekitar kita, nak. Ya, Mister harap kepada kalian buka halaman 2 ya. Sudah semuanya dibuka? Ya, buku pelajaran akidah akhlak halaman 2. Jadi konsep pertama adalah kalimat thayyibah. Ya, kalimat thayyibah itu adalah apa? Kalimat atau ucapan yang baik. Jadi kalimat atau ucapan yang baik, perkataan yang baik, ya. Diucapkan ketika kita mendengar, ya. Kalimat thayyibah itu ketika kita mendengar atau melihat atau mengalami kejadian-kejadian, baik kejadian yang menyenangkan atau kejadian yang menyedihkan. Yang menyenangkan ketika kita diberikan hadiah oleh orang tua kita, itu adalah hal-hal yang menyenangkan. Atau keadaan yang kita alami saat ini seperti pandemi. Mudah-mudahan dengan pandemi ini kita tidak boleh patah semangat, ya, selalu bersemangat, karena dengan semangat yang kita punya akan menambah imun yang ada pada diri kita sehingga kita tidak gampang sakit, ya. Mister harapkan itu, ya. Jadi kalau kalimat thayyibah itu, ya, mengingatkan kita akan selalu ingat kepada Allah. Ya, jadi dengan mengucapkan kalimat thayyibah atau mendengar kalimat-kalimat thayyibah, itu kita ingat kudu kepada Allah. Ya. Jadi mengandung nilai-nilai ibadah kalimat thayyibah ini. Mengandung nilai-nilai doa. Ya. Dan selalu mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengucapkan kalimat thayyibah, maka akan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anakku. Jadi kalimat thayyibah itu salah satunya adalah hamdalah
Apa ucapan hati hamdalah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ya. Jadi kalimat thayyibah ini sering kita ucapkan di dalam kita sholat. Jika kita sholat, kita wajib membaca surat Al-Fatihah. Kita buka yang belum bisa membaca Al-Fatihah, boleh melihat juz amanya. Kita praktekin surat Al-Fatihah itu dengan bacaan kita yang terbagus, ya, karena rukun sholat yaitu membaca surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihahnya benar, maka ibadah kita akan diterima oleh Allah. Ayo, bisa kasih waktu, ayo buka tentang suratul Fatihah. Ya, kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita sudah membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat kepada kita. Kita sekarang mengartikan suratul Fatihah, yuk bareng-bareng. Yang belum tahu maknanya, buka juz amanya biar kita paham arti dari surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin. Yang menjadi raja di hari kemudian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah ya Allah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalan-jalan yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang Engkau murkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Mudah-mudahan Allah kabulkan ya. Jadi kalau kita membaca suratul Fatihah dengan makna kita tahu, maka salat kita akan khusyuk kepada Allah. Kalau salat khusyuk,
pahalanya besar di hadapan Allah, dan tempatnya adalah surga yang Allah janjikan. Ya, ayo sama-sama kita masuk ke dalam surganya Allah ya. Kita ajak keluarga kita, ayah dan bunda kita untuk bisa masuk surganya Allah. Karena doa yang tidak akan ditolak oleh Allah adalah doa anak yang soleh dan soleha ya. Anak-anakku ya. Jadi makna kalimat alhamdulillah ini bisa kita terapkan ya di dalam ya ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita diberi iman, alhamdulillah. Banyak manusia yang lain yang belum Allah beri iman. Iman Islam, sudah ada iman tapi Islamnya tidak diberi oleh Allah. Kita bersyukur karena diberi Islam oleh Allah, diberi rezeki walaupun keadaan corona, tapi rezeki kita tetap mengalir. Tetap Allah berikan jalan untuk kedua orang tua kita, itu adalah rezeki dari Allah. Dan diberi nikmat sehat, ya alhamdulillah. Yang lagi melihat Mister menjelaskan tentang akidah akhlak, berarti pasti dalam keadaan sehat walafiat. Tapi yang dalam keadaan sakit kita doakan, mudah-mudahan yang lagi sakit cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, ketika kita menerapkan di dalam kehidupan kita, yaitu mendapat hadiah dari orang tua. Ya, jadi dengan mengucapkan hamdalah, kita akan mendapatkan hadiah dari orang tua kita. Ya, paling tidak hadiah yaitu orang tua kita akan menambah sayang pada anaknya ya. Yang ketiga, ya, mendapatkan nilai yang bagus. Nah, jadi ulangannya bagus karena Allah menolong orang-orang yang selalu memuji dirinya. Kalau kita puji Allah, Allah akan selalu menolong kita, nak. Nah, yang ketiga pasti naik kelas nanti. Kita tidak akan ketinggalan ke kelas, pasti naik kelas. Yang ketiga, yang kelima adalah orang yang mengucapkan alhamdulillah itu telah selesai mengerjakan, maka dia akan diselesaikan pekerjaannya dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terhindar dari bahaya di jalan atau di rumah, semua dihindari oleh Allah. Yang selanjutnya, kalau kita membaca hamdalah akan mendengar kabar gembira. Allah berikan kabar gembira selalu kepada kita. Sedikit sedih itu hanya ujian sedikit, ya. Kemudian kalau kita mau berdoa, ucapan yang pertama adalah alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin, ya, dan salawat kepada Rasulullah. Kalau tidak ada itu, maka doa kita tidak akan diterima oleh Allah. Antara langit dan bumi seperti diibaratkan surat yang tidak ada perangkonya, maka surat itu tidak akan diterima oleh yang membawa surat. Langsung dilempar ke dalam tong sampah atau disuruh kirim ke Tarzan yang ada di hutan. Nah, jadi surat kita tidak akan sampai karena tidak ada pujian kepada Allah. Yang selanjutnya itu menjadi wirid dan zikir kita setelah kita sholat. Biasa subhanallah walhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Nah, itu akan meringankan beban yang ada pada diri kita. Karena Rasulullah ada kisah loh, nak. Dulu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya punya anak Siti Aisyah, ya, Siti Fatimah mengeluh bahwa dia tidak bisa
mencukupi kebutuhan anaknya. Maka Rasulullah mengatakan atau tidak bisa menyelesaikan pekerjaan, maka Rasulullah mengatakan pada anaknya, maka ucapkanlah kalimat yang tadi, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, maka Allah selesaikan segala urusannya. Ya, jadi ingatkan kepada orang tua kita supaya kalau ada hal-hal yang belum selesai apapun, maka ucapkanlah kalimat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditambah dengan kalimat la ilaha illallah sebanyak mungkin, maka Allah selesaikan segala urusan kita. Ya, jadi manfaatnya sama, ya, keutamaannya sangat luar biasa. Itu maknanya. Yang kedua, keutamaan kalimat hamdalah ini, ya, yang pertama, orang yang mengucapkan kalimat hamdalah ini mendapatkan pahala bagi yang membacanya, pahala yang sangat besar. Apalagi dibaca di dalam sholat sunnah, kan alhamdulillahirabbil alamin suratul Fatihah, itu satu huruf maka diganti pahalanya beberapa pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru satu huruf, apalagi diucapkan berulang-ulang dengan sholat sunnah yang lain atau dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Yang kedua, manfaat mengucapkan hamdalah yaitu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau kita sudah dekat kepada Allah, mau minta apa diberi oleh Allah. Mau minta rumah yang besar, oke, kata Allah, kecil. Mau minta apa, mobil yang mewah, kecil bagi Allah. Mau minta apa, keliling dunia tidak gratis, kecil bagi Allah. Mau apa, mau ke Mekah tanpa biaya, Allah berikan. Ya, semua itu karena kita dekat dengan Allah. Yang ketiga adalah dengan mengucapkan kalimat hamdalah menambah keimanan kepada Allah. Jadi iman kita semakin bertambah, sehingga tidak ada sedikit pun keraguan kepada Allah. Masya Allah. Yang keempat, manfaat dari kalimat hamdalah ini, kita bersyukur. Diberi nikmat yang kecil, bersyukur. Apalagi nikmat yang besar, wah, lebih kita bersyukur. Ya, mau berangkat haji, ada duitnya. Mau beli rumah yang besar, ada duitnya. Mau keliling dunia, ada duitnya. Mau berinfak, membuat rumah anak yatim piatu, ada duitnya. Semuanya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita mensyukuri nikmat Allah sebagaimana dijelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kamu bersyukur, aku tambah nikmatku. Tetapi kalau kita kufur, tidak mau melaksanakan perintah Allah, ya, yang dilarang oleh Allah dikerjakan, maka tunggulah azab Allah itu sangatlah pedih. Pernah nggak kita lihat ujian yang musibah yang begitu banyak yang diberikan di negara kita ini, seperti gempa bumi yang pernah kita mungkin alami, atau tsunami, ya, tanah longsor, lumpur lapindo dan lain sebagainya. Itu adalah kita mungkin sedikit tidak bersyukur kepada Allah. Maka kita sebagai generasi bangsa, generasi penerus agama nusa dan bangsa harus selalu bersyukur kepada Allah, semangat selalu belajar. Maka sekali lagi, kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Ya, seperti contoh alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah.
Ya sekian dari Bapak dari Mister. Mungkin untuk mereview ya pelajaran akidah akhlak yang tadi Mister bahas, kita kerjakan halaman 5 sampai halaman 7. Nanti tolong sesudah selesai dikirimkan ke WA Mister, WA Mister, dan Mister akan memeriksa, nanti hasilnya akan Mister bagikan kepada orang tua kalian. Kalau misalnya ada banyak salahnya, maka Mister akan memperbaikinya. Sama-sama kita perbaiki supaya kalian menjadi generasi yang hebat, generasi yang berguna kepada agama, nusa, dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Mister. Kalau ada kata-kata Mister yang kurang menyenangkan, Mister mohon maaf. Usikum wa nasibi taqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.